Oke, selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas mengenai asal-usul lautan bumi. Topik ini menarik karena meskipun kita itu hidup di planet yang lebih dari 70% yang merupakan air, proses terbentuknya lautan itu masih menyimpan banyak spekulasi dan perdebatan di kalangan ahli geologi. Nah, jadi menurut teori yang banyak diterima, pembentukan bumi ini terjadi sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Dan pada saat itu, bumi mulai terbentuk melalui proses akrasi, yaitu penggabungan potongan batuan dan logam yang mengorbit di matahari. Sering pertumbuhannya, suhu bumi itu semakin meningkat. Penyebabnya adalah panas dari tumbukan material, operasi gravitasi, serta turunan radioaktif dari unsur-unsur seperti uranium. Pada akhirnya, bumi itu meleleh secara keseluruhan sehingga besi itu turun dan membentuk inti bumi. Proses ini memicu aktivitas vulkanik yang sangat intens, yang melepaskan semua gas termasuk uap air. Bahkan, pada saat itu, permukaan bumi ini kemungkinan masih tertutupi oleh lautan lava yang sangat panas. Nah, seiring waktu ini bumi mulai mendingin dan ketika permukaan cukup dingin untuk mengeras menjadi sebuah batuan padat, uap air yang sudah dilepaskan tadi itu dilepaskan oleh aktivitas vulkanik itu mulai mengembun dan menjadi awan, kemudian turun sebagai hujan. Dan dari proses inilah lautan pertama itu terbentuk, mungkin sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Bukti geologi yang mendukung hal ini antara lain adalah basalt bantal pada batuan tertua bumi, yang menunjukkan letusan magma bawah air serta adanya batuan sedimen yang hanya dapat terbentuk di lingkungan laut dangkal. Seiring dengan waktu, lautan ini terus bertambah volumenya karena outgassing vulkanik yang masih berlangsung. Selain itu, air laut mulai menjadi asin karena air itu melarutkan klorin dari gas vulkanik dan ion-ion seperti natrium, kalsium, serta magnesium dari proses pelapukan batuan yang ada di permukaan bumi. Ada juga teori lain yang menyebutkan bahwa es dari komet yang menghantam bumi pada awal sejarah planet bumi ikut menyumbang sebagian air lautan. Namun, pendapat yang paling banyak didukung adalah bahwa sumber utama air laut berdasarkan dari pelepasan gas dari interior bumi. Nah, menariknya, meskipun lautannya sudah sangat tua, kerak samudra yang menjadi lantai laut ini ternyata masih sangat muda secara geologis. Ini adalah salah satu misteri yang kemudian dijelaskan oleh tektonik lempeng yang akan kita bahas lebih lanjut di bagian berikutnya. Nah, kita akan selanjutnya adalah metode penelitian dasar laut. Kita akan masuk pembahasan mengenai bagaimana para ilmuwan itu meneliti dasar laut. Perlu kita ingat, laut itu menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Namun, akses untuk mempelajari batuan di dasar laut itu sangat-sangat terbatas. Kenapa? Karena dasar laut itu tertutupi oleh air yang sangat dalam. Dan untuk mengambil sampel batuan saja, para ahli geologi harus menggunakan peralatan khusus. Kita tidak bisa menggali seperti daratan. Nah, salah satu metode utama dengan mengambil sampel langsung dari dasar laut. Contohnya menggunakan dredge batuan, yaitu semacam wadah baja yang terbuka yang ditarik dari dasar laut melalui kabel untuk memecah dan mengangkat batuan ke permukaan. Untuk sedimen, digunakan alat bernama corer yang diturunkan secara vertikal dan menancap ke lapisan lumpur atau pasir di dasar laut. Selain itu, ada juga kapal selam penelitian atau submersible. Kapal kecil ini bisa membawa ilmuwan langsung ke dasar laut untuk melihat atau memfoto dan juga mengambil sampel secara langsung. Nah, contoh dari submersible ini adalah kapal selam Alvin dari Woods Hole Oceanographic Institution yang bisa menyelam hingga kedalaman sekitar 4.000 meter. Sekarang juga banyak dipakai ROV atau submersible yang dikendalikan dari jarak jauh untuk mendapatkan foto dan sampel berkualitas tinggi dari wilayah laut dalam. Nah, jika sampel langsung itu sulit didapat, para peneliti menggunakan metode secara tidak langsung. Yang paling dasar adalah sonar gelombang tunggal atau echo sounder. Cara kerjanya, suara itu dipancarkan dari kapal ke dasar laut, kemudian dipantulkan kembali. Waktu rambat gelombang inilah yang akan dihitung untuk mengetahui kedalaman air dan membentuk profil topografi bawah laut. Teknologi sonar itu berkembang menjadi multi-beam sonar yang kemudian itu mengirimkan banyak sinyal sekaligus sehingga pemetaan dasar laut bisa lebih detail. Ada juga side scan sonar yang dapat fokus merekam intensitas pantulan suara, sehingga memberikan gambaran tekstur dan fitur permukaan dasar laut, termasuk jenis sedimen apa yang ada di dasar laut yang menutupi dasar laut.
Nah, selain gelombang suara, ada juga metode seismik refleksi. Prinsipnya itu dia mirip sonar, tapi menggunakan gelombang suara yang lebih kuat dan frekuensi yang rendah, sehingga dapat menembus lapisan batuan dan sedimen. Dengan metode ini, ilmuwan bisa melihat struktur internal kerak samudera seperti lapisan batuan, lipatan, hingga patahan. Nah, teknik lainnya itu meliputi survei magnetik, gravitasi, dan juga refleksi seismik. Misalnya, magnetometer yang awalnya digunakan dalam Perang Dunia II untuk mendeteksi kapal selam, justru itu menemukan pola magnetik di dasar laut yang akhirnya menjadi bukti penting bagi konsep tektonik lempeng. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apakah bumi itu bernafas atau tidak. Nah, pertanyaan itu sangat menarik. Bernafas yang dimaksud itu bukan bernafas dalam arti biologis seperti manusia atau hewan, tapi bernafas di sini adalah pertukaran material antara interior bumi dan permukaannya. Jadi bisa dibilang bumi itu bernafas dengan dua aktivitas geologi, yaitu daur mantel, yang kedua subduksi. Daur mantel ini terjadi ketika material panas dari dalam bumi itu naik ke permukaan, sementara subduksi adalah ketika kerak bumi itu kembali masuk ke dalam mantel bumi. Nah, kita sudah mempelajari mengenai bahwa bumi ini memiliki inti dan mantel di bawah kerak bumi. Nah, mantel ini bersifat panas dan terdiri atas batuan yang dalam jangka waktu panjang dapat mengalir seperti fluida yang kental. Karena perbedaan suhu dan densitas, terjadi proses konveksi mantel di mana batuan panas ini bergerak naik dan batuan yang lebih dingin akan bergerak turun kembali ke dalam. Ketika bagian mantel ini naik dan mencapai dekat permukaan di tengah samudera, ia mengalami pelelehan sebagian dan membentuk magma basaltik. Magma ini kemudian membeku menjadi kerak samudera yang baru di punggung tengah samudera atau mid-ocean ridge. Proses ini disebut sea floor spreading, yaitu pemekaran lantai samudera. Namun, kerak samudera itu tidak selamanya tetap di permukaan. Kerak ini tuh akan terus bergerak karena dia itu lebih tipis dan lebih padat daripada kerak benua. Sehingga pada beberapa tempat, terutama di batas konvergen, kerak samudra akan menyelam ke bawah kerak benua dan masuk kembali ke mantel. Nah, proses inilah yang disebut sebagai subduksi. Jadi, ada material yang keluar dari mantel permukaan dalam bentuk kapal baru, dan ada juga material yang masuk kembali ke mantel melalui proses subduksi. Siklus ini berlangsung tanpa henti selama jutaan hingga miliaran tahun lamanya. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa bumi itu selalu mengalami perubahan. Kerak samudera terus-menerus diperbarui dan diregenerasi, dan tidak ada bagian dari lantai samudera yang berumur lebih tua dari 200 juta tahun. Sementara umur bumi sendiri adalah 4,5 miliar tahun. Artinya apa? Artinya kerak samudera yang ada sekarang itu adalah generasi muda secara geologis. Jadi, kalau diringkaskan secara sederhana ya, mid-ocean ridge itu adalah proses di mana bumi mengeluarkan nafas berupa material baru, sementara pada zona subduksi, bumi itu menghirup kembali material ke dalam. Dengan cara inilah bumi itu bisa dikatakan sebagai bernafas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bumi tengah samudera. Punggung Tengah Samudra atau Mid-Ocean Ridge merupakan gunung berapi raksasa bawah laut yang memanjang lebih dari 65.000 kilometer dan menjadikannya rantai punggungan terpanjang di dunia. Punggung Tengah Samudra terbentuk pada batas divergen antara lempeng tektonik. Di sini, lempeng samudra saling menjauh satu sama lain, dan ketika itu terjadi, material panas dari mantel bergerak naik. Tekanan menurun menyebabkan pelelehan sebagian, sehingga terbentuklah magma basaltik. Magma ini kemudian keluar ke permukaan dasar laut melalui erupsi vulkanik dan membeku menjadi kerak samudera yang baru. Seiring pemekaran lantai samudera atau seafloor spreading, batuan yang masih panas akan bergerak menjauh dari puncak punggungan samudera, kemudian mendingin dan mengalami peningkatan densitas. Akibatnya, kerak samudera yang lebih tua akan berada pada kedalaman yang lebih besar dibandingkan kerak yang baru dibentuk. Fenomena inilah yang menjelaskan mengapa profil topografi dasar laut pada umumnya menurun dari arah pembukaan tengah samudera menuju dataran luas samudera atau abyssal plains. Selain itu, pada sepanjang punggung tengah samudera terdapat banyak patahan transform yang memotong zona pemekaran. Ini terjadi karena kecepatan pemekaran tidak seragam pada setiap segmen punggung samudera.
Jadi bentuknya tidak lurus mulus, tetapi tersusun dari segmen-segmen yang bergeser satu sama lain. Lingkungan di sekitar punggung tengah samudra juga memiliki aktivitas hidrotermal yang sangat tinggi. Air laut merembes ke bawah, air laut itu merembes melalui rangkaian batuan dan dipanaskan oleh magma. Kemudian menyembur kembali ke laut sebagai cakupan panas atau black smockers yang kaya akan mineral. Daerah ini bahkan mendukung ekosistem unik yang tidak hanya bergantung pada sinar matahari, melainkan pada proses kemosintesis. Jadi secara keseluruhan, punggung tengah samudra adalah lokomotif utama yang mendorong terbentuknya kerak samudra dan merupakan kunci dalam memahami dinamika tektonik lempeng di bumi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerak samudra. Nah, kerak samudra adalah bagian kerak bumi yang berada di bawah permukaan dasar laut, dan ia memiliki karakteristik yang berbeda dengan kerak benua. Pertama, kerak samudra itu lebih tipis dibandingkan kerak benua. Ketebalannya hanya sekitar 5 hingga 10 kilometer. Sedangkan kerak benua itu ketebalannya bisa mencapai 30 hingga 70 kilometer. Nah, walaupun tipis, kerak samudra itu lebih padat karena kerak samudra itu tersusun oleh lapisan batuan basaltik yang kaya akan besi dan magnesium. Berbeda dengan kerak benua yang didominasi oleh granit yang lebih ringan. Kerak samudra itu terbentuk dari magma yang naik di sepanjang bumi tengah samudra. Begitu magma tersebut membeku, ia akan menghasilkan susunan berlapis yang khas dari bawah ke atas, dan strukturnya biasanya terdiri dari lapisan gabbro, dek basaltik, dan basalt bantal atau pulau basalt. Struktur ini juga dikenal sebagai sequence of Yolite, yang bisa kita temukan di daratan jika bagian kerak samudra yang terdorong naik ke permukaan itu melalui proses tektonik. Usia kerak samudra juga menjadi aspek yang sangat menarik. Berbeda dengan kerak benua yang bisa berumur miliaran tahun, kerak samudra tidak pernah lebih tua dari 200 juta tahun. Kenapa? Karena kerak samudra yang lebih tua akan terkonvergensi ke batas lempeng lain dan tersubduksi kembali ke dalam mantel. Jadi kerak samudra terus diproduksi dan didaur ulang. Selain itu, kerak samudra pada umumnya tertutup oleh lapisan sedimen yang tipis di sekitar punggung tengah samudra dan semakin menebal ketika bergerak menjauh dari pusat pemekaran. Sedimen ini berasal dari sisa-sisa organisme laut, partikel vulkanik, dan material yang tertransportasi dari benua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar samudra atau yang disebut sebagai dataran abisal. Dataran abisal adalah area yang menjadi sebagian besar lantai samudra dengan kedalaman sekitar 3.000 hingga 5.000 meter di bawah permukaan laut. Wilayah ini jauh dari punggung tengah samudra dan zona subduksi, sehingga topografinya relatif datar dan juga stabil. Proses pembentukannya berkaitan dengan pergerakan lempeng tektonik. Setelah kerak samudra terbentuk di punggung tengah samudra, kerak tersebut akan bergerak menjauh seiring pemekaran lempeng. Semakin jauh punggung samudra, kerak tersebut akan semakin mendingin dan mengalami kontraksi dan tenggelam lebih dalam ke bawah permukaan laut. Nah, inilah yang akan membuat dasar samudra tampak semakin dalam ke arah wilayah absal. Nah, permukaan dasar samudra yang luas ini tertutup oleh sedimen tebal yang berasal dari dua sumber utama. Yang pertama, sedimen halus, yaitu merupakan hasil dari pelapukan batuan di darat yang terbawa melalui sungai. Kemudian yang kedua adalah sisa mikroorganisme laut seperti foraminifera dan juga radiolaria yang membentuk endapan biogenik setelah mati. Semakin jauh dari pusat pemekaran, semakin tebal juga lapisan sedimen yang menutupi basalt dasar laut. Inilah mengapa pada area dekat permukaan samudra sedimen masih sangat tipis, sementara pada dataran abisal bisa mencapai beberapa ratus hingga ribuan meter. Nah, meskipun tampak datar, wilayah ini juga memiliki beberapa fitur geologi yang penting seperti gunung bawah laut, bukit-bukit kecil, dan juga sebaran nodul mangan, yaitu gumpalan mineral yang terbentuk sangat lambat di dasar laut. Walaupun kondisi lingkungannya ini gelap total, tekanan sangat tinggi dan suhu yang sangat dingin, tetap ada kehidupan biologis yang beradaptasi khusus di wilayah ini.
Namun, keragaman dan jumlah organisme jauh lebih rendah dibandingkan wilayah permukaan laut. Kemudian kita akan masuk ke bagian parit samudera. Parit samudera adalah wilayah yang sangat dalam, memanjang, dan sempit di dasar laut yang terbentuk pada zona subduksi, yaitu ketika lempeng samudera menunjam ke bawah lempeng lainnya. Parit samudera atau yang dikenal parit samudera adalah topografi terdalam di bumi. Salah satu contoh paling terkenal adalah Palung Mariana di Samudra Pasifik yang kedalamannya mencapai lebih dari 11.000 kilometer, 11.000 meter. Artinya, jika kita menjatuhkan Gunung Everest ke dalam palung ini, puncaknya pun akan masih tenggelam sekitar 2 kilometer di bawah permukaan air laut. Nah, proses terbentuknya parit ini erat kaitannya dengan perbedaan densitas antar lempeng. Kerak samudera yang sudah tua dan dingin memiliki densitas lebih tinggi dibandingkan kerak benua maupun kerak samudera yang masih muda. Akibatnya, pada batas konvergen, lempeng tersebut akan melengkung dan masuk kembali ke mantel secara lambat namun terus-menerus. Proses inilah yang membentuk kelupan panjang dan sangat curam pada lantai samudera. Di zona subduksi ini juga kerap terjadi gempa tektonik akibat pelepasan energi dari gesekan antar lempeng. Kemudian juga sering terjadi busur kepulauan vulkanik, yaitu seperti Jepang dan Indonesia akibat magma yang terbentuk dari lempeng yang terus tersubduksi. Batuan di dasar palung samudera juga tertutup oleh lapisan sedimen yang terbawa dari benua atau aktivitas organisme laut. Namun, sedimennya relatif lebih tipis karena medan yang curam membuat material sulit mengendap stabil. Tekanan dan suhu kedalaman ini juga sangat ekstrim. Namun, namun walaupun ekstrim, tetap diketemukan kehidupan mikroba yang dapat bertahan dengan adaptasi khusus, menjadikan Palung Samudra salah satu wilayah riset yang paling menarik di bidang biologi laut dan astrobiologi. Jadi, Perut Samudra adalah zona tektonik konvergen yang menjadi tempat lempeng samudra daur ulang masuk ke mantel, serta merupakan struktur topografi terdalam di seluruh permukaan bumi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentang alam lainnya yang ada di dasar samudra. Nah, guys, oke, jadi mengenai bentang alam lainnya di dasar samudra. Yang pertama ada gunung bawah laut atau seamounts. Gunung bawah laut adalah gunung berapi yang tumbuh di dasar lautan. Tingginya bisa mencapai ribuan meter, tapi tidak sampai menembus permukaan laut. Banyak seamounts terbentuk di atas hotspot atau pegunungan tengah samudra melalui aktivitas vulkanik yang berulang. Jika gunung bawah laut itu terus bertambah hingga mencapai permukaan, maka ia bisa membentuk pulau vulkanik seperti Hawaii. Yang kedua adalah guyot. Guyot adalah simon yang puncaknya rata. Struktur ini biasanya terbentuk dari yang pertama, gunung berapi purba yang dulu muncul sebagai pulau. Yang kedua, itu kemudian tererosi oleh ombak di permukaan laut, sehingga kerak samudra yang menopangnya tenggelam lebih dalam akibat pendinginan dan peningkatan densitas. Akibatnya, puncaknya yang awalnya berada di permukaan laut kini menjadi jauh di bawah permukaan laut. Yang ketiga adalah cekungan dan lembah samudra. Selain parit samudra, masih terdapat lembah-lembah sempit di antara segmentasi punggung tengah samudra, dan juga cekungan tektonik yang terbentuk akibat gaya tarikan dan pergerakan lempeng. Wilayah ini berfungsi sebagai penjebak sedimen sehingga sering terjadi seiring waktu dapat terisi material yang tebal. Yang keempat adalah modul mangan. Di beberapa wilayah dasar laut, terutama di daratan abyssal, kita dapat menemukan modul mangan. Nodul mangan, yaitu adalah gumpalan mineral yang berbentuk bulat atau tidak beraturan yang terbentuk dari partisipasi logam-logam seperti mangan, besi, nikel, tembaga, dan juga kobalt. Permukaan terbentuknya sangat lambat. Proses pembentukannya sangat lambat, hanya beberapa milimeter per sejuta tahun, sehingga menjadi salah satu sumber daya mineral masa depan yang sedang banyak diteliti. Yang kelima adalah ventilasi hidrotermal, yaitu sumber air panas yang mengeluarkan fluida kaya mineral. Fluida ini merupakan mendukung ekosistem unik berbasis kemosintesis tanpa sinar matahari. Contohnya adalah cacing tabung raksasa dan bakteri kemosintetik. Struktur ini bukan hanya penting bagi geologi, tapi juga untuk riset astrobiologi, karena menunjukkan bahwa kehidupan dapat berkembang di lingkungan ekstrim. Yang keenam adalah patahan transform. Bentang alam ini terbentuk karena pergeseran horizontal antara segmen lempeng tektonik di dasar laut.
Umumnya memotong bumi tengah samudera dan menghasilkan jurang, rekahan, serta topografi berundak-undak. Nah, selanjutnya kita akan ke sumber terakhir yaitu mineral di dasar samudera. Pada bagian ini kita akan membahas tentang sumber daya mineral yang terdapat di dasar samudera. Meskipun lingkungan dasar laut itu tampak jauh dan sulit dijangkau, ternyata wilayah ini menyimpan banyak kekayaan mineral yang sangat besar dan menjadi perhatian penting dalam kajian geologi serta eksplorasi sumber daya. Secara umum, mineral dasar laut dapat digolongkan menjadi beberapa tipe berdasarkan asal-usul dan proses pembentukannya. Yang pertama adalah endapan hidrotermal. Endapan ini terbentuk di wilayah punggung tengah samudera atau tempat yang memiliki aktivitas hidrotermal tinggi. Air laut merasap ke rekahan kerak samudera, kemudian dipanaskan oleh magma, kemudian melarutkan ion-ion logam dari batuan, dan kembali keluar melalui ventilasi panas seperti black smokers. Nah, ketika fluida panas itu terbentuk dan bercampur dengan air laut yang dingin, logam-logam yang mengendap dan dapat membentuk mineral seperti tembaga, seng, perak, emas, atau sulfida lainnya. Endapan ini menjadi salah satu target potensial untuk penambangan di daerah laut dalam. Yang kedua adalah nodul mangan yang sudah disebutkan tadi, kemudian ada juga cross ferromagnetic atau kerak kobalt. Keras ferromanganis atau juga kerak kobalt. Kerak mineral ini terbentuk melalui partisipasi kimia langsung dari air laut pada lereng Simon atau dan juga guyot, dan kandungan logamnya cukup tinggi, khususnya kobalt, platinum, dan mangan. Yang keempat adalah endapan pasir laut. Di wilayah pesisir dan lereng benua sering ditemukan endapan aluvia bawah laut yang berasal dari erosi daratan. Mineral yang biasa ditemukan adalah timah, zirkon, emas, ilmenit, monasit, dan juga yang biasa mengandung unsur tanah jarang. Indonesia bahkan sudah aktif menambang timah di bawah laut, terutama di wilayah Bangka Belitung. Dan tantangan eksplorasi untuk menambang bawah laut itu adalah kedalaman yang ekstrim, dan dampaknya adalah tekanan yang sangat tinggi, peralatan mahal, dan juga berisiko. Dan teknologi yang masih terbatas, yaitu biaya operasional bisa membengkak dan bisa merugikan para penambang. Yang ketiga adalah dampak ekologis, yaitu potensi kerusakan habitat laut dalam. Yang terakhir adalah regulasi internasional. Pengelolaan harus sesuai dengan UNCLOS dan juga lembaga ISA. Karena itu, eksplorasi mineral laut dalam itu masih banyak berada di tahap riset dan uji coba. Nah, selanjutnya adalah di bagian ringkasan. Mineral dasar laut merupakan sumber daya strategis yang mungkin menjadi masa depan pertahanan global, tetapi harus dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab karena menyangkut ekosistem yang masih belum sepenuhnya kita pahami. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.